Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Serta mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa Bapak ucapkan untuk selalu mengamanatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua selalu menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air dan sabun. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, di mana pada hari ini tema pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai tentang isi kandungan Quran surat Al-Ma'un. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan kalian simak video berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang telah minggu lalu kita bahas mengenai Al-Quran surat Al-Ma'un. Di sini ada tampilan lafaz beserta terjemahannya ya. Itu sampai 7. Silahkan kalian amati dan baca di rumah masing-masing ya. Isi kandungan Quran surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Penamaan surat Al-Ma'un ini diambil dari ayat terakhir ayat tersebut. Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un tergolong surat Al-Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, kemudian Al-Ma'un juga ini mengandung sebuah pesan. Pesan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri pendusta agama. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang mukmin menjauhi sifat-sifat tercela yang dimaksudkan dalam surat Al-Ma'un ini, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 pesan dalam Al-Ma'un ini, yaitu yang pertama itu orang-orang yang berkategorikan sebagai pendusta agama. Yang kedua, orang-orang yang celaka menurut Al-Quran surat Al-Ma'un, di mana orang pendusta agama di sini yang nomor 1 adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang membantu untuk tidak memberi makan orang miskin. Yang selanjutnya yaitu orang yang celaka menurut Al-Quran surat Al-Ma'un, di mana nomor 1 ada orang yang melalaikan waktu sholat ya. Terus yang nomor 2 ada orang yang berbuat riya, dan yang ketiga orang yang enggan memberi bantuan kepada orang lain. Baik, di sini ada penjelasan mengenai orang yang mendustakan agama. Di sini nomor 1 ada orang yang menghardik anak yatim. Nah, di sini penjelasannya orang yang menghardik anak yatim maksudnya adalah orang yang menganiaya, membentak, atau menyakiti baik secara fisik atau hati anak yatim, dan terlebih tidak bersikap penuh kasih sayang kepada mereka sehingga membuat mereka teraniaya dan merasakan sakit hati. Hal ini sangat dilarang menurut agama Islam, sehingga
dikategorikan dengan orang yang mendustakan agama. Nah, kita selaku umat Islam harus senantiasa untuk saling menyayangi terhadap anak yatim ya. Anak yatim itu siapa? Yaitu anak yang tidak mempunyai ayah atau ibu, atau dikategorikan anak yang ibu bapaknya itu sudah meninggal. Nomor 2, ini kategori orang pendusta agama adalah orang yang tidak membantu memberi makan orang miskin. Ayat ini memperingatkan dengan keras kepada mereka yang hanya diam melihat keadaan orang-orang yang membutuhkan dan kelaparan di sekitarnya. Walaupun tidak menzalimi secara fisik, tetapi sikap cuek atau tidak peduli kepada mereka yang membutuhkan termasuk perbuatan sebagai pendusta agama, dan ini sangat dilarang oleh agama. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pesan ayat ini kepada kita agar kita untuk membantu ya, apabila ada tetangga kita yang kelaparan, saudara kita yang perlu bantuan, hendaknya kita memberi bantuan dengan sekemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi bantuan kepada mereka mampu meringankan beban mereka ya. Nah, itulah penjelasan mengenai kategori-kategori orang si pendusta agama. Kemudian selanjutnya di sini ada orang yang kategori orang yang celaka menurut Al-Qur'an surat Al-Maun. Nomor 1 di sini ada orang yang melalaikan waktu sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Maun ada ya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah orang yang menunda-nunda waktu sholat 5 waktu ya, sehingga melupakan dan meninggalkan sholat. Sholat ditegakkan atau dilaksanakan tepat waktu lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Apabila sudah tiba waktu sholat, maka bersegeralah menunaikannya agar kamu beruntung. Karena apa? Karena sholat merupakan tiangnya agama Islam. Maka apabila meninggalkan sholat, maka orang tersebut seperti menghancurkan agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pesan ini agar kita senantiasa memelihara sholat yang 5 waktu, jangan sampai kita meninggalkannya ya. Nomor 2, orang yang celaka menurut Al-Quran surat Al-Maun ini adalah orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya artinya memamerkan amal perbuatan baiknya dengan tujuan membanggakan diri dan mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan riya termasuk perbuatan tercela dalam agama Islam karena dapat merusak pahala amal ibadah. Maka hindarilah sifat tersebut agar menjadi hamba sejati yang hanya beribadah mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya orang yang celaka menurut Al-Quran surat Al-Maun ini adalah orang yang enggan memberi bantuan. Surat Al-Maun sangat mengecam keras bagi orang yang enggan memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan. Bahkan dalam surat tersebut dikecam dengan kecelakaan dengan lafaz wail. Wail itu yang artinya adalah nama salah satu neraka dari 7 neraka. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita saling tolong menolong dengan sesama agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita semuanya telah menyimak tayangan video barusan
Dan mudah-mudahan dari materi yang sudah dipaparkan tadi, kita semuanya mampu memahami dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Adapun tugas pada hari ini yaitu silahkan kalian mengisi soal-soal di dalam Google Form yang sudah disebar ataupun dan di-share oleh guru masing-masing. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Mungkin kiranya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.